Memang kita kalau bukan karena pertolongan Allah, wallah nggak ada yang selamat dari godaan syaitan. Kalau bukan pertolongan Allah, nggak bakal ada yang selamat dari godaan syaitan. Antum lihat, yang pertama syaitan itu profesional. Oh, setan pinter. Pengalamannya banyak dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kagak mati-mati. Udah godain Nabi, udah godain semua. Jurej. Itu ahli Bani Israel, ahli ibadah, sehebat ibadah. Kena sama dia. Apalagi kelas 1. Lewat kalau nggak apa, nggak kuat-kuat kalau digodain syaitan habis. Pengalaman sangat luar biasa. Yang kedua, mereka kompak, kagak ada setan sama setan ribut. Nah, kalau kita kan ribut sama kita. Nah, musuh kita bersatu, kita berpecah. Ini yang bikin berat. Makanya umat Islam disuruh apa? Bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu jangan pecah. Karena kalau pecah setan ya bersatu aja berat, apalagi pecah. Karena setan kagak ada, setan nggak pernah ada kelompok si A si B, setan nggak ada. Setan satu suara, satu gerakan. Ini syaitan. Yang ketiga, setan itu nggak ada putus asa. Bener-bener dipakai latai asmi rahmatillah, dia nggak pernah putus asa. Orang dia udah dikutuk sama Allah, waktu nggak mau sama Nabi Adam, dikutuk, diusir, masih ngomong, ya Allah saya minta nih kalau boleh apa, panjangin umur. Yakin padahal lu dikutuk masih minta juga. Kita kagak dikutuk aja lemes, mau minta aja masih takut, kayaknya nggak digobulin nih kita. Kapan nanti dikutuk sama Allah? Setan dikutuk masih apa? Ini ternyata setan tuh ya. Walaupun kita jangan belajar dari setan, tapi ngambil hikmah dari apa? Dari subhanallah. Ternyata ada juga kalau kita ingin hikmah syaitan. Setan tuh nggak pernah putus asa. Ini orang digodain. Pas malam udah 5 tahun dibikin gak sholat, 10 tahun gak sholat. Pas gitu tetep gak tahu ikut lewat pengajian atau dengar pengajian, tetep sadar. Malam tobat nangis, 5 tahun 10 tahun dosanya dihapus sama Allah. Kerja setan 10 tahun bersih dalam satu malam. Tapi besok goda lagi, gak ada urusan. Gak ada yang bilang cuma lah saya godain, ntar dia tobat hilang lagi, capek-capekin biarin ini udah. Kalau dia mau mati baru saya godain, gak ada tuh setan tuh. Gak ada putus asanya. Apalagi orang sampai berangkat wukuf di padang Arafah. Kata Rasulullah, orang yang wukuf di padang Arafah tidak keluar dari padang Arafah kecuali semua dosanya diampuni. Yang tidak diampuni dosanya adalah orang yang masih merasa punya dosa. Semua dihapus. Itu ada yang umur 60 wukuf di padang Arafah, dikerjain sama setan 60 tahun, banyak dosanya dikumpulin, wukuf keluar bersih. Setan cuma apa? Ngambil pasir ditaruh di kepalanya. Celakalah saya kerja 60 tahun habis ini, cuma dihapus dosa semuanya. Tapi besok goda lagi, nggak ada cerita lemes dia. Sampai bandara aja udah digodain, diliatin pemandangan tuh haji, ya Allah, baru pulang dari sono masih bandara udah apa? Kena lagi. Syaitan nggak pernah berhenti, nggak ada putus asa syaitan. Ini hebatnya setan. Masa kita putus asa? Ini harus kita apa? Tidak boleh putus asa. La tayasu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. Syaitan yang sudah dikutuk aja nggak pernah putus asa. Ini harus kita. Yang keempat, kehebatan setan ini, dia ini bekerja 24 jam. 24 jam. Apa? Buat cara bagaimana cara godain manusia. Dia nggak tidur. Kalau orang tidur dia tidur tuh. Makanya dalam hadis, ya Rasulullah, ada si fulan tidur dengar adzan nggak bangun, qad bala syaitanu ala udhuni. Kata Rasul, setan udah kencing di mana? Di situ. Berarti syaitan di tempat tidur juga kita. Bahkan di dalam hadis, idza dakhala ar-rajul, kalau orang masuk ke rumahnya dan tidak mengucapkan salam, dakhala ma'ahu syaitan. Masuk rumah nggak pakai salam, setan ikut masuk ke rumah kita. Kata setan, alhamdulillah, ini malam dapat tempat nginep, balas gratis. Nggak pakai basmalah, nggak baca assalamualaikum, masuk. Kelaparan masuk makan. Tanpa menyebut nama Allah, setan ikut apa? Makan. Jadi kata setan, udah diajak nginep, diajak makan bareng, masa makan bareng? Oh, nggak pakai nyebut nama Allah, makan. Dia tidur tidak menyebut nama Allah. Kata setan, alhamdulillah, diajak tidur bareng lagi. Udah diajak nginep, makan bareng, tidur bareng. Kurang ajarnya, ngompol dia.
Ngompol di mana? Qad bala syaitan ala udhuri. Allah diajak tidur dia pakai ngompol sini. Kalau kita nggak bangun sudah diompolin sama syaitan. Oh, setan kurang ajar. Kalau kita lupa menyebut nama Allah, nggak sampai di situ, setan nggak bisa tidur, masuk lagi ke dalam tidur kita. Mimpi-mimpi buruk. Makanya kalau kita bangun mimpi dalam keadaan tidur, mimpi buruk, pas bangun disuruh baca apa? A'udzubillahi minasyaitan. Falyanfuth thalatha marrat. Lalu ditiup sebelah kiri 3 kali sambil baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Setan mempermainkan kamu. Setan kurang ajar, kita udah tidur masih dikerjain juga sama dia. Hebat nih. Nggak pernah dia mikir, setiap waktu mikirin gimana ini orang sesat. Itu syaitan. Luar biasa. Makanya kita ini bagaimana bisa selamat dari godaan syaitan kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus merancang apa yang bisa dilakukan sama, dan syaitan itu terorganisir rapi. Setan itu rapi. Ini imannya kurang kuat, kasih setan yang miring. Ya setan ini mah, ini model kasih setan kelas apa? Lulusan SD juga berantakan nih orang, dilurusin tuh. Wah ini kayaknya bagusan dikit, setannya dikasih yang bagusan, yang pinteran godanya. Ustadz, setannya lebih gede. Jangan dipikir setan ustadz nggak ada setannya, maksudnya diikutin setan. Wah ini bilang udah jadi ustadz nih kayaknya setan pada kabur. Kata siapa? Yang ada riwayat kabur cuma dari Sayyidina Umar doang. Masalah ka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan min ghairi fajji Umar. Tidaklah Umar bin Khattab lewat satu jalan kecuali setan ngambil jalannya, jalan yang tidak ditempuh oleh Sayyidina Umar. Kalau kita disambut sama setan, dilihat nih, wah ini modelnya ustadznya agak kenceng juga nih, istiqomah, setannya ahli. Wah ini kayaknya ustadznya berat nih, setannya juga apa? Jadi kelas-kelasnya itu rapi deh. Dan visi misinya jelas. Wah visi misi jelas ke setan. Kagak ada setan tuh di dalam riwayat Imam Ahmad, kalau setan keluar dari singgasananya akan ditanya sama iblis, mau kemana? Kata iblis, bosnya, saya pengen godain tuh orang biar mabuk, jalan. Mau kemana? Godain biar zina, jalan. Mau kemana? Godain biar mencuri, jalan. Ada keluar tuh ada misi. Emang kita keluar mau kemana? Saya enak kaki melangkah. Enak melangkah mau kemana? Gak jelas. Keluar gak ada tujuan. Antum gak boleh keluar gak ada tujuan. Keluar harus ada tujuan. Mau kemana? Kali mau silaturahmi ada. Jangan muter-muter aja Sat. Kemana? Gak tahu deh, ntar lihat enak. Ya Allah muter-muter. Setan tuh gak mau keluar gak ada tujuan. Ada tujuannya, jelas tujuan setan. Dia jelasin masih godain orang. Udah keluar. Dan mereka balik ke istana singgasana iblis. Stop sama iblis, tunggu dulu. Apa yang telah kau lakukan? Kau balik, ditanya sama iblis. Visi misi berhasil? Oh, visinya berhasil nggak? Misinya tadi godain orang mabuk kan? Iya. Yang tadinya nggak mabuk, sekarang saya tinggalin lagi nyungsep dia. God lagi kebanyakan mabuk. Kata setan, kata iblis. Bagus. Lakin apa kata setan? Ma fa'alta syai', tapi kerjaan kurang hebat. Masuk. Boleh baru masuk. Kalau nggak boleh masuk. Keluarnya jelas, hasilnya baru boleh masuk. Apa yang kau lakukan? Begini aku bikin mencuri, aku bikin. Kata setan, maaf alta syekh. Si bosnya selalu ngomongin begitu terus. Hasilnya nggak maksimal, begitu terus ngomongin. Satu masuk. Apa yang telah kau kerjakan? Alhamdulillah, kalau bahasa kita syukur. Kenapa? Qad farraqtu bainal mar'i wa zawji. Aku sudah pisahkan antara suami dan istri. Dulunya damai. Saya datang, saya pojokin, saya sekarang berantem, cerai. Qad fa'alt, sudah kerjaan bagus, sukses. Ternyata setan demen banget dalam bab itu tuh. Akhirnya artinya apa? Visi misinya hebat dan tidak boleh pergi tanpa. Kalau nggak berhasil nggak boleh pulang. Kalau kita kan masya Allah, kagak jelas visi misinya. Keluar seenaknya kaki melangkah. Terus kerjaan nggak jelas, ya Allah, ini luar biasa. Harus jelas, kalah kita sama iblis, sama syaitan. Ini merupakan apa? Kalau kita pelajari banyak, subhanallah, nggak mungkin kita menang melawan apa? Syaitan.